Malam, saya Gayatri Pamuji, ibu dari seorang anak autis dan juga eksekutif produser dari video terapi okupasi ini. Video ini merupakan terapi kedua dari 6 seri yang dilaksanakan dan diproduksi oleh Masyarakat Peduli Autis Indonesia atau Empati. Prasyarat dari menggunakan video ini adalah bila anak sudah mampu mengikuti instruksi dan mampu untuk patuh. Oleh karena itu, saya sarankan kepada orang tua dan guru untuk melaksanakan video pertama, yaitu terapi perilaku. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan berhasil. Orang tua yang dinyatakan anaknya autistik atau berkebutuhan khusus, mungkin semua akan ada pertanyaan seperti itu. Kok kenapa saya? Pertama itu saya sebetulnya sudah waktu umur kelihatannya itu waktu bicaranya aja ya, waktu itu perkembangannya itu ya nggak nambah-nambah itu, jadi umur kurang dari 2 tahun itu sebetulnya saya sudah curiga kenapa, tapi orang-orang bilang hiperaktif, jadi biasa laki-laki terlambat bicaranya begitu. Kemudian saya cari dokter, katanya juga biasa laki-laki terlambat gitu. Akhirnya saya cari tempat-tempat informasi gitu. Kemudian dari dokter spesialis anak itu supaya umur 3 tahun baru di terapi bicara, ya kecewa, tapi kemudian saya ya harus saya terima gitu. Ini pemberian Allah, amanah Allah gitu. Sebetulnya kita akan menerima anugerah dari Tuhan Ibu ya, apapun bentuknya itu kan tetap itu yang terbaik untuk kita ya. Yang paling berat adalah lingkungan Ibu. Jadi lingkungan kadang-kadang semua orang belum tahu apakah itu autis, seperti itu. Kadang-kadang orang tuanya ngerti, keluarga yang lain juga belum ngerti. Di situ tantangan yang paling berat. Terus di Indonesia kayaknya juga belum kooperatif ya untuk autism. Apa yang kita dengar nggak sesuai yang kita harapkan, pasti. Tapi saya orang tua yang nggak berhenti di situ, jadi begitu tahu sebagai orang tua anak punya kekurangan, kita harus lihat lubang apa yang harus kita cari untuk menutup kekurangan anak. Saya langsung mencari informasi, belajar apa sih autis gitu. Sakit ditambah gimana ya Bu rasanya, sebenarnya ya pengen seperti anak yang normal, tapi ya kembali ke namanya amanah, kita ya berusaha gimana anak saya mau sekolah, di sekolah umum nggak mungkin, terus ya itu kita usaha mencari sekolah yang pantas buat anak saya. Kadang sakit Bu melihat tetangga aja bilang anak saya nggak normal, anak saya begini, anak saya itu harus nggak di sekolah umum, harus di sekolah yang khusus. Paling berat kami menerima itu ketika anak-anak seusia anak saya, teman-temannya itu banyak yang mencemooh, orang gila, anak gila, orang gila. Ini
yang paling yang saling Menyakitkan. tidak bisa kami terima secara tulus. Anak saya umur 15 bulan, waktu itu dia sudah bisa bicara. Jadi waktu dia umur 18 bulan, pelan-pelan dia mengalami regresi bicara. Dan kemudian menjadi bahasa planet lagi waktu seperti bayi umur 9 bulan. Ketika itu kami bingung, ada apa ini anak ini? Saya akhirnya ke dokter anak yang khusus saraf ya, di Jogja. Itu kemudian tes BERA, CMV, dan semuanya normal. Kata yang paling berat, ya waktu mendampingi dia terapi, diet, terus orang-orang sekitar, saudara, mertua ibu saya, itu kan mempertanyakan kenapa seperti ini, kenapa kok, apa gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara gini, semuanya menyalahkan ibunya yang nggak pernah ngajak nyanyi, ibunya yang terlalu ini, terlalu itu, yang bikin saya stres dan juga suami saya, apalagi kami berdua kan dokter ya, kenapa kok anaknya seperti ini gitu. Pada prinsipnya anak-anak dengan kebutuhan khusus memerlukan terapi okupasi untuk meningkatkan kemampuan kemandirian di bidang bantu diri, misalnya yang di rumah anak bisa mampu mandi sendiri, bisa makan sendiri, bisa berpakaian sendiri, nali sepatu dan lain sebagainya. Kemudian yang lain anak bisa mandiri di aktivitas pembelajaran di sekolah. Anak bisa menulis, anak bisa membaca dan mengikuti pelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga, anak bisa bermain dengan teman-teman sebayanya dan berinteraksi sosial dengan teman-temannya. Anak yang memerlukan intervensi okupasi terapi adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan, misalnya berjalannya terlambat. Kemudian anak yang mengalami gangguan integrasi sensori atau gangguan panca indera, misalnya kalau mendengar sesuatu dia menutupi telinga, kemudian dia takut di tempat kegelapan, kemudian tidak bisa membedakan tekstur yang kasar, yang halus, kemudian tidak bisa memasang kancing atau kesulitan menulis, atau kesulitan makan, memasang baju dan menali sepatu dan lain-lain. Pola perkembangan motorik terdiri dari 4 tahapan, 1, 2, 3, dan 4. Tahapan yang pertama adalah kepala, ekor. Yang dimaksud dengan dari kepala ke ekor adalah perkembangan dimulai dari kepala. Berangsur-angsur ke otot leher, berangsur-angsur ke otot bahu, kemudian pinggang, lalu anggota gerak bawah. Nah, sebagai contoh ilustrasi dari perkembangan dari kepala ke ekor adalah ketika saya memulai atau anak ketika dalam posisi tidur tertengkurap. Ketika posisi awal bayi di usia awal-awal, bayi yang semula usia kira-kira 2 bulan bisa mengangkat kepalanya 45 derajat. Kemudian pada usia 4-5 bulan dia bisa mengangkat kepalanya 90 derajat. Inilah menunjukkan bahwa perkembangan adalah mulai dari level kepala 45 derajat, dia akan berangsur-angsur turun dari kepala, dia akan ke otot-otot bahu, di mana kedua lengan dengan bahunya akan menyangga kepala. Nah, peningkatan dari kepala, bahu ke ekor akan membuat keterampilan dengan kepala yang tegak, akan membuat anak bisa menoleh ke kiri, bisa ke tengah, bisa ke kanan, dan setelah itu anak melihat objek yang ada di sekitar. Dengan kemampuan tangan yang mereka miliki, anak bisa memanipulasi, bermain dengan mobil, kemudian dia bisa mendorong
Nah, dimulai dengan perkembangan yang kedua adalah dari tengah ke samping. Sementara anak dari tengah, setelah kedudukan anak bisa merayap, bisa berpindah dari tengah, kemudian ke samping, anak bisa mengeksplorasi benda-benda yang ada sekitarnya. Kemudian bisa dari tengah lagi bergerak ke samping. Di sini ada mobil, anak bisa meraih mobil, kemudian memainkan mobil dari ujung tubuh, kemudian masuk ke tengah tubuh, kemudian dia mendorong ke bagian samping tubuh yang lain. Perkembangan yang kedua adalah dari tengah ke samping yang seperti yang telah saya sebutkan tadi. Dari ke tengah ke samping adalah dari bagian tengah tubuh kemudian ke samping tubuh. Dalam artian bahwa ketika anak-anak memegang gelas atau cangkir dari plastik pada usia 6 bulan dengan kedua tangan, dia memegang dengan kedua tangan di tengah. Ketika bahu sudah stabil, otot sudah kuat, anak bisa mengambil barang yang berada di dekatnya, bisa mengambil makanan, kemudian dibawa ke mulut, memberikan indikasi bahwa perkembangan dari tengah ke samping. Kemudian perkembangan yang ketiga adalah dari dekat tubuh ke ujung tubuh. Keterampilan tangan tidak akan tercapai jika bagian tengah tubuh ini tidak stabil. Jadi tubuh, otot-otot tubuh dari bahu, kemudian pinggang, lutut, dari dekat tubuh ini harus stabil dulu, harus kuat. Kalau sebagai bahu sudah kuat, kemudian lengan beserta tangan akan bergerak dari dekat tubuh ke menjauhi tubuh, sampai ke ujung tubuh, sehingga kestabilan bahu, kekuatan otot tubuh akan membuat tangan bisa meraih, mengambil objek yang ada di sekitarnya, kemudian dibawa ke tengah, kemudian diletakkan kembali. Kemudian yang nomor 4, dari sederhana, dari gerakan yang sederhana sampai gerakan yang kompleks. Pada tahapan perkembangan anak-anak usia dini, anak mulai dari tidur telungkup, kemudian anak mampu mengangkat kepalanya, lalu anak bisa berguling, kemudian anak bisa duduk. Nah, setelah duduk anak bisa merangkak, kemudian berdiri, anak bisa berjalan. Setelah anak bisa berjalan, anak bisa meloncat dengan 2 kaki, bisa menendang bola, bisa lompat tangga bola. Ketika otot-ototnya besar, bahu sudah stabil, lengan sudah stabil, jari-jari sudah mulai matang, anak sudah mulai bisa bermain dengan kedua tangannya di udara. Bisa melepas spidol dari gerakan yang bisa lempar tangan bola, bahu sudah stabil, tangan dan pergelangan tangan sudah kuat, anak sudah bisa memutar, kemudian melepas spidol, kemudian memasangkan kembali. Atau ketika dalam mewarnai, di mana ketika anak diberikan pekerjaan mewarnai, anak sudah bisa hanya menggerakkan gerakan-gerakan tangan saja tanpa gerakan tubuh. Pertanda bahwa gerakan ini sangat
kompleks, dari sederhana ke kompleks. Ini adalah contoh gerakan kompleks, gerakan mewarnai yang membutuhkan koordinasi mata tangan, kekuatan otot jari-jari, kestabilan tangan, dan keseimbangan tubuh. Dengan demikian keterampilan mewarnai seperti ini adalah keterampilan yang kompleks. Demikian urutan pola perkembangan motorik yang harus kita ketahui, mulai dari kepala ke ekor, kemudian dari tengah ke samping, dari dekat tubuh ke ujung tubuh, kemudian dari gerakan yang sederhana ke kompleks, atau gerakan motorik kasar ke gerakan motorik halus, sehingga anak bisa mengerjakan aktivitas fungsional seperti makan, minum, berpakaian, menulis, dan mengerjakan aktivitas bermain yang lain. Teori yang dikemukakan oleh William dan Schellenberger, di sini ada tahapan-tahapan atau piramida belajar. Dimulai dari kita punya susunan saraf pusat yang ada di kepala, otak besar dan otak kecil. Yang kemudian kita punya berbagai sistem panca indera, ada pengecapan, ada indera penglihatan, ada ya pendengaran, dan ada indera penciuman. Dan kelima organ atau keenam panca indera ini harus matang dulu pada usia 2 bulan sampai dengan 1 tahun. Di mana menginjak keterampilan yang berikutnya adalah kestabilan postur. Nah, setelah postur stabil, kemudian anak memahami dua sisi tubuh, anggota gerak kanan dan kiri, atas dan bawah, diikuti oleh perencanaan gerak motorik pada usia 1 tahun. Anak bisa mulai berjalan, kemudian berlari kecil-kecil. Kemudian menginjak usia 3 tahun, anak mulai mampu untuk mengenali bagian-bagian tubuhnya. Dia mengenal tangan kanan, dia mengenal tangan kiri, dia mengenal kepala, kaki, dan lain-lain. Kemudian juga terjadi kematangan refleks yang ada di sini. Kematangan yang dari refleks, semua refleks primitif akan terintegrasi penuh pada usia 1 tahun, tapi ada juga refleks yang berguna selama hidup yang diperlukan. Semisalnya refleks untuk perlindungan diri, atau reaksi refleks tegak tubuh, di mana refleks akan menjaga tubuh pada posisi tegak. Kemudian refleks untuk proteksi ketika kita terdorong atau didorong oleh orang lain, atau ada sesuatu momen yang menyebabkan badan kita bergerak, kita tetap tegak untuk mempertahankan tubuh untuk tidak jatuh. Kemudian kemampuan menerima rangsang dari berbagai rangsang yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita banyak rangsang, baik itu rangsang berupa air hujan, suara angin, kemudian terpaan tiupan angin di sini, ada debu, kemudian berbagai rangsang pendengaran, penglihatan. Kita bisa membedakan rangsang satu dengan yang lain, sehingga kita akan mengenal rangsang-rangsang tersebut untuk bagaimana menyikapi rangsang tersebut dengan baik. Di samping itu pada usia 3 tahun ada keterampilan yang diperlukan berupa koordinasi mata tangan, yang digunakan untuk sepertinya makan dengan menggunakan sendok dan garpu, minum dengan menggunakan tangan, perlu koordinasi mata tangan, mewarnai. Di samping itu juga keterampilan kontrol otot-otot mata yang digunakan untuk aktivitas akademik seperti mewarnai atau bermain lempar tangkap bola, kemudian mengenal berbagai macam objek dengan menggunakan berbagai sudut pandang objek yang kita lihat. Kemudian ada adaptasi postur. Adaptasi postur sangat diperlukan kita ketika kita melakukan perpindahan gerak dari satu posisi ke posisi berikutnya. Misalnya ketika bola ini saya jatuhkan dari posisi seperti ini, kemudian bola jatuh dan saya akan mengambil bola. Nah, bola saya ambil, postur saya beradaptasi dari posisi berdiri, kemudian saya posisi jongkok. Dari posisi jongkok ini saya harus cepat beradaptasi supaya saya bisa mengambil bola. Ketika tubuh tidak bisa beradaptasi dengan posisi dari satu posisi ke posisi berikutnya, seseorang akan sulit melakukan aktivitas yang diperlukan sesuai dengan tantangan aktivitas yang dibutuhkan. Bola saya ambil, kemudian saya berpindah postur
pada posisi berdiri yang lebih tegak lagi. Keterampilan yang tidak kalah penting pada usia kira-kira 4 sampai 5 tahun adalah pendengaran. Pendengaran sangat dibutuhkan berbagai macam masukan pendengaran atau rangsang pendengaran berupa suara orang, suara bicara orang. Satu orang mempunyai level kekerasan bicara berbeda-beda, intonasi yang berbeda-beda. Orang akan mengetahui itu suara ayahnya, atau suara ibunya, atau suara temannya yang datang di rumah, atau suara motor tetangga, atau motor tamu. Kemudian juga keterampilan persepsi visual untuk membedakan berbagai macam bentuk. Entah itu bentuk 3 dimensi seperti ini, atau berupa bola, atau bentuk 2 dimensi di benda-benda di lingkungan kita semua. Tak kalah pentingnya lagi pada perkembangan ini adalah perhatian. Kita harus memperhatikan sesuatu kejadian atau aktivitas sehingga kita bisa belajar dengan kemampuan perhatian yang kita miliki. Dari komponen ini semua, dari sistem kematangan sistem akan terjadi berbagai perkembangan. Nah, dari sini ada aktivitas sensori, kemudian sensori motor. Pada level yang sebelum aktivitas belajar ada keterampilan perseptual motor, di mana yang telah saya jelaskan tadi, keterampilan persepsi pendengaran, persepsi visual, dan perhatian. Nah, dari itu semua, dari bawah ke atas akan terjadi keterampilan kemandirian yang dicapai oleh anak. Anak bisa memasang kancing baju, bisa memasang baju, bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri, motorik halusnya akan bagus, anak bisa menulis. Benar, perilakunya anak sudah mulai stabil, dia akan bisa mengontrol diri sendiri, dia akan mengontrol emosinya, regulasi emosi, rutinitas sehari-hari dia bisa lakukan dengan baik. Nah, ketika anak menginjak umur 6 tahun, semua yang ada di sini sudah akan melakukan kematangan, sehingga anak-anak bisa melakukan aktivitas akademik berupa membaca, menulis, bermain, dan berinteraksi sosial. Pada hal-hal yang kecil dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang simpel yang biasa dikerjakan oleh anak-anak yang di rumah. Demikian kasus yang terjadi pada anak kebutuhan khusus, pada anak-anak yang sudah bisa sekolah, tapi kadang-kadang masih ada bermasalah dengan koordinasi mata tangan. Ada yang bermasalah dengan perencanaan gerak motorik, ada yang masih bermasalah dengan masalah peragaan, di mana organ sistem sensorinya belum matang. Pada anak-anak kebutuhan khusus yang sudah sekolah atau perilakunya ada yang belum stabil, ada lubang-lubang permasalahan-permasalahan yang seperti ini, yang di sini sudah bisa mencapai posisi seperti di level seperti ini. Permasalahan-permasalahan yang masih tersisa harus segera diberikan intervensi supaya anak bisa berkembang dengan lebih baik. Saat ini saya bersama Hilmi. Kenalkan, ini Hilmi, anak dengan gangguan spektrum autis. Hilmi kelas berapa sayang? Kelas 5 Da Vinci. Kelas 5 SD ya. Hilmi sekarang kelas 5 SD. Selanjutnya saya akan mengadakan beberapa pemeriksaan saya yang akan saya lakukan. Pertama adalah untuk mengetahui kekuatan otot dari tubuh secara Hilmi secara keseluruhan. Dari postur jalannya kita lihat. Coba Hilmi sekarang berjalan biasa. Jalan. Kamu jalan Hilmi? Jalan. Ya, terus tegak aja badan, mundur coba, mundur, maju lagi, udah selesai. Dari sini Hilmi mempunyai postur tubuh yang kurang serasi dibandingkan tinggi badan dan postur tubuhnya, di mana terdapat bagian bahu agak condong ke depan, kemudian kepala condong ke depan, dan pola berjalan membungkuk, memberikan indikasi pada Hilmi bahwa Hilmi masih mengalami gangguan dalam hal postur. Oke Hilmi, sekarang kita telungkup. Nah, kita buat pesawat terbang. Kaki kedua tangan ke atas, kemudian kaki ke atas. 1, 2, 3, ayo pesawat terbang. 1, 2, 3, ayo panahnya ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Capek ya? Iya, pada kondisi ini Hilmi belum mampu mengangkat kedua tangannya di atas garis horizontal 180 derajat dan belum mampu mengangkat pahanya di atas garis 180 derajat, memberikan indikasi bahwa kekuatan otot-otot untuk kelompok belakang tubuh ini kurang begitu kuat. Sekarang kita akan tes bagian otot-otot bagian tubuh di bagian depan. Hilmi sekarang tidur terlentang ya? Ya, oke, kita tidur terlentang sayang. Tidur terlentang. Kepalamu di sini sayang. Nah, terlentang. 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 Ya, tidur. Nah, tangan di sini. Ini di sini. Ini gini. Ini. Nah, sekarang sama-sama Pak Budi. Ini 1, 2, 3, bangun. Lagi. Terus turun lagi. Turun. Bangun lagi. Up. Bangun. Lagi. Turun lagi. Bangun lagi. Up. Ya, turun lagi, sekali lagi. Hop. Ya. Oke. Dari hasil ini memberikan indikasi bahwa Hilmi cukup kuat untuk bangun dari tidur ke posisi duduk. Otot-otot depan tubuh cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan untuk masa-masa yang akan datang. Sekarang saya akan tes kestabilan dalam posisi merangkak. Sekarang kamu merangkak sayang. Nah, merangkak. Dalam tes keseimbangan merangkak, nah, kita tes anak untuk maju ke depan dan ke belakang. Kemudian kita goyangkan ke samping. Jangan jatuh ya, tak dorong, jangan jatuh ya. Jangan jatuh, awas jangan jatuh. Tidak boleh jatuh. Nah, tidak boleh jatuh. Awas, tak dorong ke depan tidak boleh jatuh. Tak dorong ke belakang tidak boleh jatuh. Tak dorong ke samping tidak boleh jatuh ya. Tidak boleh jatuh. Awas, tidak boleh jatuh. Tidak boleh jatuh. Terlihat pinggang dengan bahu masih belum begitu stabil kekuatan ototnya dalam posisi menempuh berat badan. Kemudian kita lihat sekarang dalam posisi berlutut. Kita jalan. Ya, mundur. Maju lagi dikit. Tak dorong, jangan jatuh ya. Awas. Nah, dalam hal ini ketika saya dorong ke depan, Hilmi masih mudah jatuh. Sehingga keseimbangan pada posisi berlutut masih kurang begitu bagus. Bagus ya. Ya. Bagus. Sekarang berdiri. Nah, sip. Sekarang tak dorong ke depan. Jangan jatuh, ya. Saya akan memberikan tes keseimbangan dalam posisi berdiri. Saya akan minta Hilmi untuk mempertahankan tubuh dalam posisi tegak, sementara saya akan mendorong pada posisi berdiri dengan ke depan, gerakan ke depan dan ke belakang. Siap? Tidak boleh jatuh, ya. Oke. Siap? Ya, ke kanan ke kiri ya. Jangan jatuh ya. Kakinya lurus. Oke. Keseimbangan berdiri cukup bagus, namun masih perlu ditingkatkan dengan latihan-latihan yang akurat untuk meningkatkan keseimbangan dalam posisi berdiri. Nah, sekarang saya akan melihat keseimbangan dalam satu kaki. Angkat satu kaki. Hitung sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dah, satu kaki yang lain? 20, 21. Enggak, satu, mulai dari satu? Enggak. Enggak, mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, oke? Oke. Nah, sekarang coba kaki rapat. Saya akan tes keseimbangan dengan kaki rapat, kemudian mata tertutup. Mata tertutup. Hitung sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20. Nah, sekarang saya akan tes aktivitas motorika saya untuk loncat. Loncat di tempat. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 7, 8, 11, 12. 1 kaki. 18, 19, Hilmi, 1 kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti 1 kaki yang lain. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Stop. 20. Kemudian angkat kaki tinggi gigi, gantian. 2, Tinggi sekali. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinggi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cepat lari. 1, 2, 3, 4. Lari cepat. Terus. Cepat. Lambat. Cepat lagi. Lagi. Lambat lagi. Stop. Kita akan lakukan tes untuk gerakan motorik kasar Hilmi. Kita akan minta Hilmi untuk meloncat 2 kaki dengan menginjak step yang ada di selang ini. Kita mulai. Hilmi, kita loncat 1, 2, 3, kemudian mundur, ya, 2 kaki. Siap? Yuk jalan. Up, up, mundur. Lagi. Mundur lagi. Nah, sekarang ke samping. Kamu ke samping, loncat 2 kaki, 1, 2, 3. Coba. Lagi. Terus loncat lagi. Ke samping, up. Hak. Terus. Nah, sekarang kamu loncat zigzag dari sini ke sana, kemudian ke sana. Dari sini ke sini. Loncat ke samping, ke samping, ke samping. Mulai. Pinter. Kemudian mundur. Nah, kemudian loncat 1 kaki. 1 kaki. 1 kaki. Enggak, 1 kaki sayang. 1 kaki. Diangkat. Mundur. Balik sekarang. Mundur lagi. Up. 1 kaki sayang. 1 ya, mundur. Siap? Hap. 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 Nah, lagi, mundur lagi. Siap lagi, mundur 1 kaki, 1. Enggak boleh pegangan tembok. Up. Yap. Susah ya? Susah. Karena ke samping. 1 kaki. 1 kaki. 1 kaki. Nah, ke samping sini. Lihat Pak Budi. Oke. Nah, ganti kaki yang 1. Terus. Nah, sekarang kita mau lempar tangkap bola ya. Tunggu. Bola. Tunggu. Bola apa? Kamu lempar ya. Kamu agak maju dikit. Maju dikit sini. Dah, tangkap. Lempar dari atas, Pak. Kuat. Nah, dribble bola gini. Coba. Terus. Nah, sekarang aku pakai bola yang besar ya. Tunggu. Hah? Bola besar? Bola besar. Tangkap. Lagi. Tangkap. Lempar. Tangkap. Tangkap. Ke atas kepala, tangkap. Up. Lempar. Kuat. Nah, terima kasih. Dari aktivitas motorik ini, keseimbangan dan lain sebagainya, motoriknya cukup bagus, cuman ada kendala ketika meloncat ke samping dan mundur terutama dengan 1 kaki masih mengalami masalah sehingga perlu latihan lebih intensif.
Kemudian keseimbangan tubuh juga belum bagus, sehingga perlu latihan keseimbangan. Untuk aktivitas lempar tangga bola sudah cukup bagus, tetapi lemparan belum cukup akurat. Berkaitan dengan mobilitas, mungkin perlu disut di bagian kaki ini, kaki agak lebar sedikit. Hilmi mengalami flat foot atau kakinya flat, sehingga tidak ada cekungan yang membuat penumpuan berat badan tidak begitu simetris, sehingga lebih banyak condong ke arah dalam. Pada kasus seperti ini, sebaiknya anak menggunakan sepatu sport untuk aktivitas motorik kasar atau aktivitas berolahraga. Karena dengan tidak memakai sepatu, kecenderungan lutut akan ke dalam, sehingga gerakan motorik, kontraksi dari otot-otot paha dan otot-otot betis tidak begitu maksimal. Kemudian yang lain yang perlu kita kerjakan adalah aktivitas praksis. Sekarang coba Hilmi, ini tiru Pak Budi, sekarang ini tiru Pak Budi, ini lihat, ini diletakkan ke sini, ini angkat, nah bisa ke sini ya. Tunggu, lihat Pak Budi ya, lihat nih, ini, nah silang lagi, terus 1, 2, 3, 4, 5. Nah, agak cepat, terus cepat. Walaupun Hilmi dapat melakukan dengan baik, tetapi hal yang dilakukan terasa lebih lamban dari anak-anak seusianya. Hal ini disebabkan karena otot dari Hilmi belum begitu kuat, dan postur tubuh anak tidak proporsional dengan berat badannya, sehingga berat badan perlu ditambah, otot-otot perlu dikuatkan, sehingga kekuatan otot akan meningkat dengan baik. Tangan juga terlihat tidak begitu kuat, begitu juga lengannya juga terlihat lemah, lunglai seperti penari. Bahu juga belum bisa mengontrol gerakan bahu dengan baik, sehingga kestabilan bahu, kestabilan lengan, dan kestabilan pergelangan tangan dan kekuatan jari-jari seperti ini akan berdampak pada aktivitas akademik seperti menulis dan menggunting, serta aktivitas olahraga yang memerlukan kelencahan dan kekuatan otot. Sekarang kita duduk, sayang. Duduk. Pahanya seperti Pak Budi. Gini. Nah, gini. Dah, tangannya di sini. Buka. Tes yang akan dilakukan adalah tes diadokinesis untuk mengetahui koordinasi belahan kanan dan kiri. Coba dibuka. Udah? Bisa? Kakinya diduduki, sayang? Nggak bisa? Atau kaki begini? Nah, bisa nggak ini? Bisa. Nah, siap? Kamu duduk gitu ya? Nah, Pak Budi duduk gini. Siap? Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Kenceng. Nah, stop. Satu buka, satu tutup. Walaupun bisa mengenakan dengan cepat dan gerakan dengan benar, terlihat otot dalam bergerak masih terlalu lemah dan terlihat lunglai, karena lengan bawah dan pergelangan tangan masih terlihat lemah. Kemudian satu dibuka, satu ditutup. Bentar. Dibuka, buka. Nah, satu-satu, sayang. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Siap? 1, 2. Oke, cepat. Ketika mengerjakan secara pelan, Hilmi bisa mengerjakan dengan baik.
Tapi ketika kecepatannya ditambah, dalam gerakan proses selanjutnya masih terjadi beberapa kesalahan. Udah? Sekarang berdiri? Udah. Terima kasih Hilmi sudah bersama kita hari ini. Dan kita ucapkan sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, kemampuan motorik kasar bisa ditingkatkan dengan menggunakan media bola. Salah satu aktivitas dengan bola adalah dengan dribble bola. Untuk anak-anak yang usia masih kecil, dengan postur tubuh yang masih kecil, bisa digunakan bola karet yang ringan seperti ini, sehingga ringan dapat dilentingkan ke lantai dengan mudah. Kemudian anak-anak yang lebih dewasa, yang lebih besar, bisa digunakan bola basket sehingga dia sesuai dengan umur dan tinggi badannya. Manfaat dari aktivitas dribble bola ini adalah selain untuk integrasi anggota gerak kanan dan kiri bilateral, keseimbangan tubuh pada waktu bergerak, dan kemudian penguatan otot-otot tangan dan bahu. Untuk tahapan pertama, kita mengajarkan pada anak dribble bola di tempat. Silahkan maju. Nah, satu tangan dengan menggunakan dua tangan bersamaan. Kemudian setelah dalam posisi menetap di tempat, kita gunakan dribble bola maju dengan dua tangan maju, terus mundur. Kita mulai dribble maju, ayo maju, silakan maju, dah, stop, kemudian mundur, 1, 2, 3, 4, 5, ke samping, sudah selesai. Tahapan aktivitas dribble yang kedua adalah dengan menggunakan bola. Ketika anak sudah mampu mendribble di tempat, kemudian anak sudah mampu melakukan dengan maju, mundur, ke kanan dan ke kiri, anak kita minta untuk dribble bola dengan dua tangan dengan melewati halangan dengan yang dibuat oleh botol plastik. Silakan. Agak cepat. Lari. Kemudian satu tangan. Stop. Aktivitas melempar tangkap bola bermanfaat untuk menguatkan otot-otot bahu, kemudian otot-otot tubuh bagian belakang, dan meningkatkan ketahanan berdiri. Kemudian aktivitas melempar tangkap bola juga bermanfaat untuk mengintegrasikan belahan anggota gerak kanan, kemudian belahan anggota gerak kiri secara bersama-sama. Nah, untuk anak-anak yang usia kecil bisa menggunakan bola karet yang ringan seperti ini. Kemudian untuk anak-anak yang lebih dewasa, anak usia SD atau SMP, bisa menggunakan bola basket seperti ini. Kita mulai gerakan yang pertama. Biasanya anak-anak perkembangannya dari awal menggunakan dia menangkap dengan tangan di bawah. Tangkap ya. Nah, pinter, lempar. Iya, pinter sekali. Tas. Pinter. Sekarang tangkap lagi. Nah, lempar dari atas. Iya, kemudian tangkap lagi. Lempar. Nah, sekarang kerjakan dengan Anda. Tangkap, pinter. Pinter.
Nah, lempar dari atas kepala, tangkap. Pinter. Lempar. Pinter. Sekarang dari bawah. Tangkap. Aktivitas menendang bola, prasyarat yang harus dipenuhi adalah anak harus mampu berdiri dengan satu tumpuan satu kaki, atau kita bisa mengetes dengan berbaris gantian satu berganti. Arisa sekarang berbaris satu. Dua, aku seorang kapiten. Ayo angkat satu. Dah angkat satu kaki. Pinter, satu kaki. Pinter. Kegunaan dari aktivitas menendang bola adalah untuk melatih ketangkasan motorik kasar dalam hal ketangkasan kaki. Kita mulai sekarang menendang bola. Dari sini aja ya. Arisa nendang bola ke botol. 1, 2, 3 dijatuhkan. Siap? Ya. Nah, sekarang dari sini Pak Budi jaga gawang di sana. Kamu agak jangan ke belakang sini aja. Nah, stop di sini. Yap, tunggu. Ya. Sini. Yap. Kamu dari sana, dari tengah. Tunggu. Pak Budi gawangnya kamu nendang bola satu. Siap? 1. Udah. Iya. Dah, bolanya dipasang lagi. Dipasang situ lagi. Lagi tendang. Yang ini sekarang. Yang ini. Aktivitas menendang bola yang lain untuk meningkatkan akurasi gerak kaki adalah dengan menendang bola dengan melewati halangan berupa hula hoop. Rasya, sekarang kita mulai. Yap. Masukkan bola pada lubang. Siap? 1, 2, 3. Aktivitas yang lain untuk meningkatkan keseimbangan, kestabilan postur, kelincahan gerak, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, serta ketangkasan kaki dan tangan bisa menggunakan media kertas berwarna dengan berbagai bentuk, dengan berbagai warna. Ada segitiga, ada kotak, ada lingkaran. Kita lempar ke udara, kemudian anak diminta untuk mengambil bentuk-bentuk yang telah disesuaikan dengan kebutuhan anak. Siap? 1, 2, 3. Ayo, siapa yang lingkaran? Siapa yang segitiga? Siapa yang kotak? Mana yang kotak? Woi, Budi lagi. Satu lagi, tak sebar lagi. 1, siap? Yang segitiga, lingkaran, kotak. Siap? Iya. Mana lagi? Ayo, mana yang kotak? Mana kotak yang 1? Mana yang kotak 1? Pinter. Tas satu dulu. Tas. Sekali lagi. Siap? Yeay. Mana yang lingkaran? Ayo, kotaknya yang mana? Ayo, siapa yang segitiga? Terima kasih. Aktivitas motorik yang lain untuk meningkatkan ketangkasan anggota gerak bawah atau kaki bisa menggunakan selang dari air dengan warna yang sama atau warna yang berbeda, di mana selang kira-kira dalam panjang 1 meter disambung jadi 1, kemudian bisa dipakai untuk meloncat oleh anak-anak. Yang pertama meloncat dengan 2 kaki, kemudian meloncat dengan 1 kaki dengan berbagai arah. Oke, anak-anak. Sekarang loncat 1 kaki, pelan-pelan 1 kaki. 2 kaki. 1, 2, 3. 2 kaki. Hap, stop. Ya, sekarang kamu. Nah. Mundur bisa nggak? Mundur sekarang. Nah, mundur. Mundur gini, lihat Pak Budi. Hap. Coba, mundur. Hap. Ya, lagi hap. Pinter, hap. Yeay, pandai, pinter. Lagi. Ya, pinter. Kakak sekarang. Yeay. Terus. Nah, sekarang ke samping. Nah, ke samping. Iya, ke samping. Loncat. Hap. Iya, pelan-pelan. Stop. Nah, sekarang loncat zigzag. Nih, satu-satu ya. Ya, siapa duluan? Oke, kamu duluan. Sip. Tas. Sip. Tunggu sini. Hap. Iya. Hap. Ya, selesai. Nah, sekarang loncatnya 1 kaki. 1 kaki ya. Lihat Pak Budi kasih itu. 1, pelan-pelan aja. 2, 3. Siapa yang menenun nomor 1? Siap. 1, 2, 3. Hap. Terus. Ya. Hap. Ya. Alisa sekarang. Hap. Ya, terus.
Hap, hap, hap. Nah, sekarang mundur. Bisa nggak mundur? 1, 2, 3. Ayo mundur. Mundur lagi. Up, up. Nah, sekarang zigzag segini. Nah, sekarang zigzag. Satu kaki coba, satu kaki. Ke sana, kemudian ke sana. Siap? Nah. Lagi. Ya. Terima kasih. Aktivitas motorik yang lain yang dapat kita kerjakan dalam posisi tengkurap dan terlentang adalah dengan menggunakan skateboard. Kita cari papan dengan ukuran panjang kira-kira 60 cm. Kemudian lebar kira-kira 20 cm. Kemudian kita pasang roda yang bisa digerakkan 180 derajat di bagian belakang, kemudian 360 derajat di bagian depan. Kita pasang dengan skrup di sini. Kemudian kita bisa lapisi anduk untuk supaya tidak menimbulkan cedera pada anak, dan ketika dipakai anak terasa nyaman. Dan kita posisikan anak pada posisi tengkurap. Silakan bergerak. Anak kita minta bergerak mengayun dengan kedua tangannya. Terus maju, belok, balik. Iya, lagi. Terus balik lagi. Terus stop. Kemudian kita pasang dengan halang rintangan anak untuk belok-belok, dengan kita pasang botol plastik untuk halang rintang. Kamu mulai dari sini. Ya. Terus. Belok kanan. Hop. Enggak apa-apa. Terus. Belok kanan. Awas, tidak boleh jatuh. Tidak boleh jatuh. Awas, tidak boleh jatuh. Tidak boleh jatuh. Stop. Kemudian kamu posisi terlentang. Anak bisa diposisikan terlentang. Kemudian kamu terlentang. Mundur. Dah, mulai. Dorong ke belakang. Terus. Ya. Putar coba. Mundur lagi. Terus belok, putar lagi. Stop. Dan kamu sekarang posisi duduk, sayang. Nah, anak juga bisa diminta untuk mendorong skateboard dalam posisi duduk. Nah, sekarang kamu mundur. Awas. Terus belok, muter. Nah, selesai. Aktivitas selanjutnya adalah untuk meningkatkan aktivitas motorik dalam hal keterampilan merangkak, mobilitas dalam rangka koordinasi gerak, anggota gerak atas dan bawah. Kita bisa menggunakan media kardus bekas, kemudian kita susun menjadi sebuah terowongan, kemudian kita gunakan beberapa kertas berwarna dengan berbagai bentuk, lingkaran, kotak, dan segitiga dengan berbagai warna untuk media bermain anak ketika mereka masuk keluar terowongan. Penggunaan media ini bisa dirubah-rubah sesuai dengan tingkat dan level kognitif anak, bisa berupa binatang, angka, huruf, maupun menyusun kata-kata. Kita mulai ya. Kereta api masuk satu-satu. Tunggu, Arasya tunggu. Ya, mana kertasmu yang sama? Ya, terima kasih. Tunggu. Ya, kamu di sini. Arasya masuk, silakan. Oh, pakai baju merah toh. Tunggu. Ya, mana punyamu? Terima kasih. Berdiri sini. Yang lain, loh, kamu belum masuk. Silahkan masuk. Yeay. Kita main sekali lagi. Enak sekali hari ini kita bermain ya. Tunggu. Ayo, lihat dulu. Siap. Kamu bawa kertas apa? Kertas segitiga. Warnanya apa? Warnanya orange. Terima kasih. Sekarang ada siapa masuk? Siapa yang masuk? Wih, harusnya bawa kertas apa? Warna apa?
Warna apa? Warna apa ini? Pink. Terus bentuknya apa bentuknya? Kotak. Bentuknya kotak. Terima kasih. Halo kakak, terus masuk. Yang terakhir. Wih. Bawa apa kamu sayang? Warnanya? Warnanya apa? Merah. Namanya? Bentuknya? Pintar. Aktivitas motorik kasar selanjutnya adalah berupa aktivitas halang rintang dengan menggunakan semua alat-alat atau perabotan yang ada di rumah untuk meningkatkan fungsi ketangkasan anggota gerak dan motorik kasar serta koordinasi gerak anak secara keseluruhan. Bisa menggunakan kursi, kita bisa menggunakan bantal, kemudian kita bisa menggunakan objek yang lain, kita bisa menggunakan bola untuk dribble bola, dan kita bisa memasang sofa di sini untuk naik, memanjat dan merosot. Sekarang Regan, kita mulai dari sini. Ayo, Ara, mulai dari sini. Silakan kita naik. Mana lagunya? Nah, terus. Ya, lagi Ara naik. Terus merosot. Iya, turun. Loncat sekarang. Hap, hap, ambil bola. Dribble. Ayo dribble. Ayo, tunggu. Terus, dribble terus. Terus ke arah sofa. Ya, naik lagi. Kamu meraih saya ke sana. Ayo Ara sekarang dribble bola. Dan turun letakkan. Ya, terus merangkak. Loncat. Hap, hap. Nah, mana dribblenya bola? Silakan dribble bola. Ayo terus. Dah stop. Nah, sekarang merangkak lagi, naik. Ayo memanjat. Ayo kamu dribble bola. Nah, sekarang masuk ke lawangan. Tunggu. Loncat. Hap. Stop. Iya. Mana bolanya untuk dribble? Terus dribble bola. Ayo. Nah, kamu naik sekarang. Panjat. Pelan-pelan. Nggak usah buru-buru. Pelan-pelan. Berdiri. Nah, berdiri. Siap? Mau loncat? 1, 2, iya. Sekarang berhenti. Iya, berdiri. Loncat. Hap. Stop. Loncat lagi. Stop. Nah, sekarang lempar bola mana? Nih, lempar Budi. Ayo, mana lempar Budi? Tangkap. Lihat lagi. Ya, lagi naik. Mana kakak? Stop. Ayo, tangkap. Lempar. Tangkap. Ya, terima kasih. Aktivitas ini akan menggunakan media lagu untuk bergerak, untuk memberikan keterampilan pada anak untuk menirukan suatu gerak, posisi gerak dalam posisi statik maupun meniru gerak pada posisi dinamik untuk mengkoordinasikan semua anggota gerak dengan menari. Silakan, lagunya mana? Siap? La 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 la. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Nah, stop. Lagunya mana? Stop. Lagunya lagi. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Ayo, stop. Lagunya lagi. Stop, terima kasih. Aktivitas ini kita menggunakan media balon. Manfaat dengan menggunakan media balon adalah untuk meningkatkan keseimbangan postur tubuh ketika bergerak tidak stabil, kemudian untuk meningkatkan ketangkasan anggota gerak atas tangan dengan memukul balon, kemudian menggunakan tubuh untuk bergerak menyundul balon supaya balon tidak jatuh ke tanah, kemudian menggunakan kaki untuk memukul balon supaya balon tidak jatuh ke tanah. Oke anak-anak, kita main sekarang. Ini bolamu.
Ini balonmu. Nah, sekarang dilempar ke atas, tidak boleh jatuh ke tanah. Mulai 1, ayo terus, nggak boleh ke atas, nggak boleh jatuh, nggak boleh jatuh, ayo terus, nggak boleh jatuh. Pakai kepala, terus pakai tangan, terus ayo, pakai kepala sundul, ayo, terus lagi, sundul lagi, awas, ayo sundul pakai kepala, tidak boleh jatuh. Terus, ayo sundul pakai kepala. Mana yang pakai kaki? Pakai kaki boleh. Pakai kaki boleh. Pakai tangan. Ayo. Terus. Mana kepalanya? Terus. Ayo. Aktivitas ini menggunakan media tisu yang digunakan untuk melatih akurasi dan keterampilan gerak tangan anak, keseimbangan tubuh, dan kemudian koordinasi gerak. Tisu dilempar ke udara, kemudian anak diminta untuk menangkap tisu satu-satu. Kita mulai anak-anak. Siap? 1, 2, 3. Mana lagi. Siap? Siapa yang dapat paling banyak? Mana lagi? Siap. Ingat, tunggu. Adik sini, siap? 1, 2, 3. Terima kasih. Nah, aktivitas selanjutnya adalah silakan duduk, Rigan. Nah, aktivitas ini sama kegunaannya untuk meningkatkan integrasi bilateral kanan dan kiri, meningkatkan keseimbangan untuk duduk. Nah, aktivitas bisa dimulai dengan lempar bola, kemudian lempar lagi, pintar, tangkap, hop. Lempar arah bola sesuai dengan kemampuan menangkap anak, mulai dari arah yang paling bawah, kemudian sejajar dengan bahu, kemudian kita tingkatkan menangkap di atas kepala. Nah, kemudian pada arah yang berbeda di samping badan, terus lempar, ops. Kemudian kepada arah samping badan yang sebelahnya. Lagi. Nah, tangkap, pintar lagi. Tangkap, up. Tangkap, up. Nah, sekarang praktekkan dengan adik ya. Kamu duduk. Agak maju silakan. Anda agak maju, agak maju. Silakan maju dikit. Nah, sekarang dilempar. Ya, mulai ditangkap. Ya. Dari bawah. Pintar. Terus dari atas. Ke atas coba, dari atas kepala. Tangkap. Au. Yap. Terus. Iya. Ya, terus. Ya. Sip, pintar. Kita akan mengerjakan aktivitas untuk berjalan gajah, kemudian berjalan kepiting dan berjalan gerobak. Ketiga aktivitas ini berfungsi untuk menguatkan otot-otot tangan, otot lengan, kemudian otot bahu dan otot-otot tubuh secara keseluruhan, kemudian untuk meningkatkan integrasi kanan dan kiri dalam melakukan mobilitas. Kita coba aktivitas yang pertama, berjalan dengan seperti gajah. Pertama-tama posisikan anak dalam posisi seperti ini, kemudian ajak anak untuk berjalan seperti gajah. Kita mulai. 1, 2, 3, mundur lagi sayang. 1, 2, 3, maju lagi. 1, 2, 3, pintar, mundur lagi. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita berjalan kepiting. Kita balik badan sekarang. Nah, posisikan anak seperti ini, duduk dengan dua tangan menyangga di belakang. Kita ajak anak untuk berjalan. 1, 2, 3, 4. Majulah. 1, 2, 3, 4. Stop. Nah, yang ketiga, aktivitas berjalan gerobak ini cukup berbahaya. Anda banyak dengan menggunakan matras dan pastikan
kekuatan otot tangan anak dan bahu anak serta tubuh kuat. Jangan sekali-sekali melakukan aktivitas ini ketika bahu dan tangan masih lemah. Kita mulai. Nah, yuk jalan. Pinter. Mundur lagi sayang. Terus maju. Pinter. Pastikan tubuh Anda untuk lurus. Jangan sekali-kali Anda membungkukkan badan karena akan terjadi penekanan pada tulang belakang. Aktivitas dengan membuat berbagai bentuk dengan pledo ini atau malam atau benda-benda objek yang bisa diremas atau bisa menggunakan gandum yang diberi air kemudian diberi pewarna makanan. Nah, aktivitas ini bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan dan stabilitas pergelangan tangan, kemudian menguatkan otot-otot telapak tangan, kemudian meningkatkan kekuatan otot-otot jari-jari dan keterampilan untuk manipulasi jari-jari. Kita mulai aktivitas yang pertama, adik. Kita membuat lingkaran, pledo dibuat lingkaran seperti ini. Kemudian lakukan dengan yang merah. Kita buat lingkaran, terus dibuat-buat sampai bulat, ditekan kanan, kiri, kanan, kiri, terus dah. Nah, aktivitas yang kedua adalah membuat roll pledo dengan cara letakkan pledo di depan meja, di atas meja, kemudian dibuat roll dengan menggunakan satu tangan. Jika tangan yang satu mengalami kelemahan, dibiasai dengan tangan yang di atasnya, dengan tangan di atasnya. Kita mulai atas untuk rolling pledo, dengan pledo diletakkan di atas meja, kemudian ditekan dengan menggunakan kedua tangan. Maju dan gerakan dengan gerakan maju dan mundur. Kemudian ganti tangan yang di atas, satu tangan yang lain. Ganti tangan yang lain. Ya, terus. Kemudian tangan yang kanan. Coba tangan yang kanan dipakai. Enggak, ini enggak usah. Nah, terus pakai lagi. Pinter. Kemudian tangan yang kiri. Tangan yang kiri. Tangan yang kiri dipakai. Ya, sudah kelihatan panjang? Ya, nah untuk meningkatkan manipulasi kedua tangan bisa dipakai pisau, ada diminta untuk memotong-motong pledo yang telah dibuat. Sesuaikan besar pisau sesuai dengan kekuatan otot tangan anak. Kita potong-potong sekarang. Nah, kita buat roti. Kamu mau besar apa mau kecil? Mau besar apa kecil? Tipis-tipis, kamu suka yang tipis-tipis ya? Ya. Aku punya banyak sekali. Kamu hitung punyamu berapa? Berapa? Satu. Kamu hitung punyamu berapa? Punya banyak? Ya. Aktivitas selanjutnya adalah melatih untuk kemampuan manipulasi jari-jari tangan. Nah, aktivitas bisa dengan membentuk pledo memanjang. Sekarang dibentuk memanjang, sayang. Dibentuk memanjang. Ya. Terus disambung lagi, disambung lagi. Buat panjang, dibuat panjang, dibuat panjang seperti Pak Budi. Nah, kemudian di satu-satu diambil dengan tangan, coba lepas. Nah, dengan ini angkat pledonya di udara, ya. Terus 2, 3, 4. Kemudian ganti tangan yang lain. Ganti tangan lain. Iya. 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 Terus. Nah, kita buat aktivitas yang lain sekarang. Kita aktivitas untuk menguatkan otot-otot telapak tangan bisa membuat ini bersama-sama. Ayo ditekan. Dibuat kue yang lebar. Lagi. Tekan. Ini buat kue yang tangan yang satu. Terus tekan. Terus. Nah, kemudian